Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Indira Maharani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cirwas, Kabupaten Serang. Sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, saya akan memaparkan terkait batasan masalah, definisi, serta argumentasi pembuka yang menunjang tim saya sebagai tim pemerintah. Mosi kita kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Dewan juri yang terhormat, saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi kali ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Batasan masalah yang saya gunakan pada mosi kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan di Indonesia. Sebelum memaparkan argumen saya lebih lanjut, izinkan saya untuk memaparkan terkait definisi dari mahasiswa dan juga definisi dari tes talenta bawaan. Mahasiswa merupakan individu atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang dalam hal ini bisa berupa sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Dan tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi yang dimiliki individu tersebut. Sebelum memaparkan argumen saya, izinkan saya untuk memberikan landasan-landasan hukum yang memperkuat argumen saya terkait mengapa setujunya saya dengan mosi kali ini. Yang pertama, Pancasila sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Argumen pertama yang akan saya berikan adalah setiap orang berhak mendapat pendidikan sesuai minat dan bakat. Yang dalam hal ini berarti berkaitan dengan mosi kita, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Yang kedua, seperti yang sudah saya jabarkan atau saya katakan sebelumnya, bahwa mosi kita kali ini memiliki keterkaitan dengan sila Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam hal ini dimaksudkan adalah pendidikan merupakan hal yang masuk ke dalam ranah sosial. Karena setiap orang yang bersosialisasi dengan orang lain patut atau layak menempuh jenjang pendidikan. Yang kedua, yang dimaksudkan adil dalam hal ini bukan berarti sama rata, melainkan setiap individu berhak untuk mendapat, yang dalam hal ini setiap individu berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tes talenta bawaan pasal 31 ayat 3 dan 5 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus mengusahakan dan memajukan pendidikan di Indonesia sehingga berdampak pada kecemerlangan masa depan masyarakat Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dengan demikian menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tes talenta bawaan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya, dengan memberikan atau diberlakukannya tes talenta bawaan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mahasiswa akan sadar dengan potensi yang dimiliki sehingga lebih percaya diri dan terhindar dari resiko salah jurusan di universitas. Karena selama ini problematika yang banyak terjadi di universitas adalah
banyak mahasiswa yang salah jurusan akibat tidak mengenali potensi yang ada di dalam diri sendiri. Dalam hal ini merupakan potensi minat dan bakat. Sehingga hal itu akan berdampak kepada yang pertama, ritme belajar yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua, hilangnya motivasi untuk belajar yang dirasakan oleh mahasiswa. Dan efek jangka panjang yang paling merugikan adalah pada ranah lingkup dunia pekerjaan. Dewan juri yang terhormat, penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, saya rasa merupakan hal yang tepat dilakukan di Indonesia. Karena selama ini banyak kasus-kasus mahasiswa yang salah jurusan sehingga akhirnya memilih untuk berpindah jurusan ataupun berhenti mengenyam pendidikan di universitas atau di perguruan tinggi akibat jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh individu tersebut. Maka dengan demikian, saya kembali menegaskan bahwa saya setuju dengan mosi kali ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Kembali saya tegaskan Dewan Juri, poin-poin yang kembali saya tegaskan Dewan Juri, poin-poin yang memperkuat argumen saya terkait setujunya saya dengan mosi kali ini, yaitu yang pertama, yang pertama Pancasila sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2005. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.